Halo, selamat pagi, shalom saudara-saudara. Di pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh tetap diberikan anugerah lewat kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang kita boleh nikmati bersama sampai detik ini. Kita percaya bahwa apa yang kita alami ini merupakan semata-mata karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kiranya di pagi hari ini kita boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dan kita pun akan terus berkarya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat atau kita akan memahami apa yang dimaksud dengan Advent. Nah, menurut saudara-saudara, apa itu Advent? Nah, menurut saudara-saudara, apa pemahaman saudara-saudara tentang kata Advent yang biasa kita lakukan sebelum Natal? Ada minggu-minggu Advent yang bisa kita laksanakan, yaitu minggu Advent pertama sampai Adventnya yang keempat. Nah, menurut saya secara pribadi, saya melihat bahwa Advent ini tidak berkaitan dengan Natal. Nah, Advent ini dalam bahasa Latin yaitu Adventus. Nah, makna Advent dalam kata parousia ini merupakan kehadiran, ini merupakan kedatangan Yesus Kristus yang mendahului dengan kehadiran. Nah, saudara, kita melihat dalam kalender gerejawi ada beberapa susunan yang mendahului dengan kelahiran, kemudian pelayanannya selama 3,5 tahun, dan kematiannya, setelah itu kebangkitannya, kenaikan ke surga, pencurahan Roh Kudus, kemudian penantian kedatangannya yang kedua kali. Nah, ternyata Advent ini berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus kali kedua. Nah, kita akan melihat bahwa saat ini saya akan memberikan referensi tentang bagaimana kita melihat bahwa Advent itu ternyata berkaitan dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yaitu dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-27. Kita melihat dalam kitab Matius pasalnya yang ke-24, kitab Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-27. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara, yaitu yang berkata demikian: sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Kemudian dalam 1 Korintus pasalnya ke-15, 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-23 yang berkata, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-13, kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Nah, dalam referensi ini ada 3 pembacaan dalam kitab Matius pasalnya ke-24 ayatnya ke-27, kemudian 1 Korintus pasalnya ke-15 ayatnya yang ke-23, dan 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-13. Ini menurut saya adalah salah satu bukti bahwa Advent ini merupakan berkaitan dengan kedatangan Anak Manusia. Siapa Anak Manusia itu? Anak
berkaitan dengan Natal, tetapi Advent itu berkaitan dengan kedatangan Yesus